Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan proyek yang telah kami buat. Di sini audit statistik terhadap repository open source Pandas dengan menggunakan konsep statistika dan probabilitas yang sudah diajarkan oleh dosen kita. Nah, latar belakangnya, Pandas adalah library manipulasi data paling populer di ekosistem Python, yang dengan ribuan kontributor menjaga kualitas kode adalah tantangan besar. Proyek ini bertujuan untuk melakukan audit kesehatan repository menggunakan pendekatan statistika formal untuk mengukur efisiensi kerja developer dan stabilitas sistem. Di sini untuk anggota kelompoknya ada saya sendiri, Natasha Nur Afriani sebagai data engineer. Selanjutnya ada saya Elpa Padilla sebagai Estimation Analyst. Kemudian adalah saya Riyad Fadilah sebagai Inference Analyst. Selanjutnya saya Dahwal Farzi dengan Hipotesis Analis. Selanjutnya dengan saya Adam Dasar Rahman sebagai Computation Analyst. Oke, selanjutnya di sini ada research question. Yang pertama ada pertanyaannya berapa estimasi probabilitas sebuah isu bug dapat diselesaikan dalam waktu kurang lebih 7 hari dan seberapa tinggi tingkat ketidakpastian estimasi tersebut. Nah, untuk tujuannya itu mengukur peluang penyelesaian cepat untuk isu bug berdasarkan data historis Pandas. Tekniknya itu menggunakan MLE Bernoulli, beta distribution, dan Bayesian estimation. Untuk notebooknya di sini menggunakan 02 estimation dan juga 03 inference. Baik, yang kedua, research question yang kedua itu pertanyaannya adalah berapa rata-rata jumlah isu bug yang diselesaikan setiap minggu pada repository Pandas dan apakah rata-rata tersebut berbeda secara signifikan dari nilai yang diasumsikan. Tujuannya itu untuk menganalisis laju penyelesaian bug dan menguji signifikansi statistiknya. Untuk teknik yang digunakan yaitu adalah MLA Poisson, Confidence Interval, dan Z-Test. Notebooknya ada di 0002, 03, dan 04. Nah, selanjutnya untuk research question 3, yaitu berapa peluang sebuah isu untuk membutuhkan waktu penyelesaian lebih dari 60 hari. Dan bagaimana distribusi peluang tersebut jika dia disimulasikan secara komputasi. Nah, tujuannya ini adalah untuk memprediksi kemungkinan terjadinya isu dengan durasi penyelesaian yang sangat lama. Di sini tekniknya adalah menggunakan Monte Carlo Simulation. Dan untuk notebook yang digunakan atau role yang akan bekerja di sini adalah role 05. Pertama-tama akan kita jelaskan dari data engineer. Di sini ada penggunaan AI yang saya gunakan. Saya menggunakan Gemini. Lalu selanjutnya ada inisialisasi dan konfigurasi environment path. Penggunaan AI-nya saya menggunakan Gemini. Lanjut inisialisasi dan konfigurasi environment path. Dari mana di sini tugas pertama saya adalah memastikan integritas data. Saya membangun automated pipeline menggunakan Python dan GitHub REST API. Nah, di mana mengingat batasan limit API-nya, saya mengimplementasikan mekanisme jeda waktu yang dimana pagination otomatis untuk menarik data secara masif. Nah, di sini hasilnya kita mendapatkan isu murni sebanyak 1131 baris dan juga merge PR sebanyak 1112 baris. Nah, data ini tuh disimpan di data mentah, yaitu ada di bagian data yang raw di bagian sini. Lalu selanjutnya ada fitur engineering dan data sanitization, yang dimana data mentah tersebut dilakukan transformasi di notebook saya. Pertama itu ada menghitung duration days yang sebelah sini. Nah, itu dengan mengkonversi selisih waktu tutup dan waktu buat menjadi satuan hari. Lalu selanjutnya saya melakukan string matching, yang dimana label untuk menciptakan variabel binary is bug. Nah, selanjutnya tantangan terbesar saya itu menangani floating point error pada kolom label yang sempat memicu kegagalan sistem. Nah, di sini saya menyelesaikannya dengan pemaksaan tipe AS type str dengan sehingga dataset final siap digunakan untuk pemodelan parameter untuk anggota tim lainnya.
Nah, selanjutnya di sini ada visualisasi EDA layer. Nah, di mana dilihat di sini grafik histogram di sebelah kiri, kita bisa melihat bahwa distribusi di durasi penyelesaian bersifat right skewed atau condong ke kanan, yang dimana artinya mayoritas tugas diselesaikan dalam waktu singkat. Namun adanya long tail yang menunjukkan beberapa kasus kompleks memberikan dengan waktu yang sangat lama. Nah, karakteristik ini memvalidasi penggunaan distribusi Poisson dan Bernoulli untuk tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya ada pada grafik garis di sebelah kanan, tren pertumbuhan kumulatif issues dan PR menunjukkan kenaikan linear yang stabil. Ini membuktikan bahwa tidak ada data yang hilang atau anomali pada periode pengamatan kami. Nah, selanjutnya sebagai ringkasan di sini dataset final CVS-nya ada di sebelah sini, yang data bagian clean itu udah terkunci dengan statistik deskriptif yang sehat, yang dimana selanjutnya akan dijelaskan oleh member B untuk bagian estimation analisnya. Izin share screen ya. Ini udah kelihatan belum? Aman. Oke, melanjutkan dataset final dari Natasha, juga exploratory data analyst. Di sini saya member B, yaitu estimation analyst, bertugas untuk memodelkan dua hal. Yang pertama menjawab research question 1 untuk mengestimasi peluang bug diselesaikan cepat maksimal 7 hari, juga research question 2 untuk mengukur rata-rata laju penyelesaian bug tiap minggunya. Di bagian sini saya melakukan inisialisasi pemanggilan library dan juga function matematis dari file estimator.py. Langsung masuk ke bagian research question 1, menghitung estimasi probabilitas sebuah isu bug dapat diselesaikan dalam waktu kurang sama dengan 7 hari. Yang pertama saya melakukan pemuatan data, ini dataset yang dihasilkan oleh member A. Terus di sini saya menyaringnya jadi isbug, karena di sini kan yang dibutuhin buat ngitung si isu bugnya itu. Selanjutnya di bagian variabel Bernoulli, di sini saya memanggil fungsi ML Bernoulli dan beta posterior. Oh, bukan. Di sini saya menggunakan Bernoulli itu buat ini, ngitung yang bug tadi. Kalau dia lebih dari 7 hari berarti gagal, yang ini yang M. Terus kalau kurang dari sama dengan 7 hari, dia jadinya sukses. Dari hasil perhitungan ini didapat 415 kasus yang sukses, terus yang gagal itu ada 363, jadi totalnya ada 778 sesuai di sini, yang tadi hasil saringan. Nah, selanjutnya di bagian MLE Bernoulli dan Estimation Bayesian, ini saya memanggil fungsi MLE, terus beta posterior. Hasil estimasi titik MLE ini menunjukkan 53,34%. Sebagai keputusan, saya mengukur ketidakpastian dengan pendekatan Bayesian. Sesuai formula buku pedoman, parameter alpha didapat dari K+1, yakni 416, terus beta didapat dari M+1, yakni 364. Angka ratusan ini membuktikan tingkat akurasi kita tinggi. Selanjutnya di bagian ada visualisasi di sini. Saya memvalidasi data yang tadi, lalu memplot rentang parameter menggunakan fungsi log likelihood. Bisa dilihat garis merah ini yang potong-potong ada di angka 53,34%. Ini memotong puncak tepat di puncak tertinggi kurva cembungnya. Terus untuk menyimpulkan, secara empiris probabilitas penyelesaian bug cepat sebesar 53,34%,
adalah titik parameter yang paling optimal dan didukung kuat oleh data. Lanjut ke bagian research question 2. Ini untuk mengukur laju penyelesaian bug mingguan dan mendapatkan total 104 minggu pengamatan. Data frekuensi tersebut saya masukkan ke fungsi ini, MLE Poisson. Hasilnya kita mendapat estimasi nilai parameter lambda sebesar 7,48 bug per minggu. Artinya rata-rata tim developer Pandas mampu mengatasi 7 hingga 8 bug tiap pekannya. Terus ini di bagian grafik sini, saya kembali memvalidasi menggunakan fungsi log likelihood Poisson. Terus garis merah ini, laju 7,48 tersebut kembali terbukti berada di puncak ini, kurvanya. Ini menegaskan bahwa nilai ini valid sebagai laju produktivitas mingguan. Terakhir, ini sebagai ringkasan, saya meringkas semua temuan untuk diestafetkan ke tahap selanjutnya. Untuk pembuatan confidence interval oleh member C, saya mengirimkan variabel K yang ini, yaitu jumlah bug yang berhasil diselesaikan dengan cepat sebanyak 415. Terus ada total N atau keseluruhan sampel pengamatan sebanyak 778 isu. Saya juga menyertakan parameter alpha sebesar 416, lalu beta sebesar 364 sebagai representasi matematis dan tingkat keyakinan dan akurasi estimasi kita. Sedangkan untuk member D, saya mengoper nilai parameter lambda, yakni temuan bahwa developer secara rata-rata mampu menuntaskan 7,48 bug per minggunya agar nilai laju produktivitas ini bisa diuji signifikannya secara statistik menggunakan z-test. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Saya Riyad Fadilah sebagai inference analyst. Dari notebook ini untuk menjawab pertanyaan persatu, yaitu bug yang dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari sampai dengan 7 hari. Dan juga jumlah rata-rata isu bug ya. Kemudian di sini adalah penggunaan AI-nya. Saya menggunakan Gemini dan juga notebook LM untuk mempelajari apa itu tentang inference analysis seperti ini. Untuk tahap yang pertama, saya mengimport library dan juga import fungsi. Ini adalah fungsinya, inference.python, mendefinisikan confidence interval sebagai induk dari rumus-rumusnya. Ada confidence interval Bernoulli, Poisson, dan juga credible interval. Yang selanjutnya nanti akan ditaruh ke file notebook ini. Setelah kita import library, kemudian kita muat data dari data engineer dan juga estimation analyst yang sudah disebutkan oleh Alfa tadi. Jika ada bug, maka akan menggunakan angka 1. Dan bugs per minggunya itu menggunakan debug resample ini, weeks, dan dibuat besarnya. Kemudian dimasukkan ke dalam variabel dev Poisson. Confidence interval Bernoulli. Ini selanjutnya adalah untuk menentukan confidence interval Bernoulli. Kami percaya bahwa 95% jika mengikuti prosedur ini berulang kali akan menghasilkan interval yang mengandung theta aslinya, yaitu berada di 0,498 hingga 0,568. Kemudian ada ya credible interval setelah posterior ya, menggunakan data posterior. Kami juga 95% yakin dan percaya bahwa bug itu diselesaikan dalam waktu 7 hari di antara rentang 0,498 dan juga 0,568. Kemudian ada confidence interval Poisson. Di sini untuk melihat bug per minggunya, berapa kali terjadi bug per minggunya, dan kami
90% percaya bahwa dan yakin jika menggunakan prosedur seperti ini akan menghasilkan hal yang mengandung datanya. Kemudian data ini akan dilanjutkan, hasil data yang sudah dianalisis ini akan dilanjutkan oleh hipotesis analis. Akan nama saya Dava Farizi dengan role hipotesis analis. Langsung saja uji Z1 sampel, laju penyelesaian bak mingguan. Langkah pertamanya adalah perumusan hipotesis. Untuk menjawab research question 2, kami menguji apakah rata-rata penyelesaian bak mingguan saat ini berbeda secara signifikan dari nilai historis atau baseline. Di sini sudah ada nilainya, rata-rata penyelesaian bak per minggu sama dengan nilai historis, dan rata-rata berbeda dari nilai historis. Lalu langkah kedua, pemilihan uji statistik. Uji Z1 sampel dipilih karena satu, ukuran lebih besar, 2, distribusi sampel memiliki normal berdasarkan central limit theorem, dan 3, simpangan baku populasi diestimasi dari data. Lalu langkah ketiga, ada penentuan tingkat signifikasi. Tingkat signifikasi alfa sama dengan 0,05. Uji dua sisi two-tailed daerah kritis lebih besar dari 1,96. Lalu langkah keempatnya, ada perhitungan statistik uji. Formula Z1 sampel dengan X bar, dan yang sudah ditaruh di codingan ini rumusnya. Lalu selanjutnya ada langkah kelima, perhitungan p-value. Berdasarkan codingan tersebut, diperoleh p-value sama dengan 0,999. Lalu langkah keenam atau langkah terakhir adalah keputusan dan kesimpulan. Yaitu karena p-value 0,999 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata penyelesaian bak mingguan tidak berbeda secara signifikan terhadap nilai asumsi 74808. Analisis hipotesis telah mengonfirmasi perilaku bak mingguan. Temuan ini diteruskan kepada member E. Dan dari saya, langsung saja ke Adam. Baik, terima kasih. Izin share screen. Baik, perkenalkan nama saya Adam Reza Rahman. Saya di sini sebagai computation analyst. Nah, di sini saya akan menjawab dari berdasarkan data dari keempat teman saya sebelumnya mengenai risiko technical debt atau utang teknikal. Nah, kami di sini nih menggunakan 50.000 iterasi yang di mana ini grafik yang menunjukkan bahwa dari 50.000 iterasi ini sangat right scale. Artinya ini ekornya sangat panjang hingga ke kanan hingga ada pada bagian 700. Tetapi ini hanya angka minimal dan kebanyakan diselesaikan pada 0 hari. Nah, probabilitas isu ini menunggak lebih dari 60 hari dengan di bawah kurva ini membuktikan bahwa kita tidak bisa menggunakan asumsi distribusi normal yang kaku dalam mengelola utang teknis tersebut. Nah, lalu pada bagian 2 yaitu bagian struktur data menggunakan Bloom filter. Nah, untuk manajemen isu skala besar ini saya mengimplementasikan Bloom filter. Nah, grafik ini menunjukkan trade-off antara memori dan tingkat kesalahan atau false positive rate. Nah, kami memilih konfigurasi M sama dengan 2000 karena inilah titik optimal di mana kita mendapatkan kecepatan akses atau time complexity dengan false positif di bawah 0,5%. Nah, ini memberikan efisiensi operasional yang sangat tinggi bagi tim maintainernya. Yang selanjutnya adalah bagian optimasi trade menggunakan MCAC atau Markov Chain Monte Carlo.
Nah, selanjutnya adalah optimasi sumber daya. Nah, dengan kapasitas 40 hari kerja per sprint, kami menggunakan MCMC dengan Metropolis Testing Citreon. Nah, grafik histogram ini membuktikan stabilitas algoritma kami. Terlihat jelas bahwa mayoritas hasil optimasi berkumpul di nilai urgensi 499. Nah, ini membuktikan MCMC kami tidak sekedar melakukan tebakan acak gitu, melainkan secara konsisten mengeksplorasi ruang solusi untuk mencapai hasil yang mendekati global optimasi, global optimum. Nah, kesimpulannya adalah sebagai penutup, melalui kombinasi Monte Carlo, Bloom filter, dan optimasi MCMC, audit kami ini tidak hanya mendiagnosis masalah, tetapi juga menyediakan infrastruktur solusi yang dapat langsung diterapkan oleh tim maintainer Pandas itu sendiri. Nah, sekian dari saya untuk member E. Selanjutnya, saya dan tim akan membacakan findings dan rekomendasi yang akan dibacakan oleh kami bersama. Nah, dari semua yang telah kita lakukan terkait proyek Pandas ini, data kami menunjukkan bahwa lebih dari separuh bug yang dilaporkan, tepatnya sekitar 53%, telah berhasil diselesaikan dalam waktu 7 hari atau kurang. Hal tersebut adalah hasil performa yang luar biasa untuk sebuah proyek open source sukarela. Boleh dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkannya. Yang kedua itu beban kerja itu sangat stabil dan juga bisa diprediksi. Rata-ratanya tuh ada di sekitar 7 hingga 8 laporan bug baru setiap minggunya. Jadi membuktikan bahwa angka ini konsisten ya, tanpa ada lonjakan atau penurunan yang drastis. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, oleh Natasha. Baik, selanjutnya yang ketiga, ketakutan akan terjadinya banjir bug hampir tidak terbukti. Dari 50.000 skenario simulasi yang kami jalankan, resiko repositori ini mengalami bottleneck atau menerima lebih dari 15 bug dalam seminggu. Itu kurang dari 0,5%, yang artinya maintainer bisa bekerja dengan tenang tanpa perlu menyiapkan tim darurat atau jadwal lembur khusus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elpa. Oke, yang terakhir kami menemukan 2 peluang besar untuk menghemat waktu dan tenaga maintainer. Daripada ngecek isu duplikat satu persatu secara manual, kami menyarankan integrasi sistem Bloom filter yang bisa menyaring laporan ganda secara otomatis dan sangat hemat memori. Selain itu, kami juga merekomendasikan penggunaan algoritma optimasi prioritas kami agar tim selalu tahu bug mana yang paling mendesak untuk dikerjakan setiap minggunya dengan waktu yang terbatas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dava. Kesimpulannya, repo Pandas dalam kondisi yang sangat sehat, stabil, dan sangat siap untuk dioptimasi lebih jauh agar pekerjaan tim maintainer menjadi jauh lebih ringan. Silakan ditutup, Natasha. Oke. Ya. Baik, sebelumnya terima kasih teman-teman atas pemaparannya. Kami izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih.